Audiobuku.com mempersembahkan The Midas Touch, Investasi Emas, Karisma dan Pesona Pria Sejati, karya Mike Simons, dibacakan oleh Surya Cahyadi. Selamat mendengarkan. Kupersembahkan buku ini buat Mama di surga. Almarhum Pendeta Teresia Kalampung, MTH. Pendahuluan. The desire for gold is the most universal and deeply rooted commercial instinct of the human race. Gerard M. Loom. Diyakini maupun tidak, kutipan yang disampaikan oleh pengarang buku The Battle for Investment Survival di atas adalah suatu kenyataan yang tak dapat dibantah maupun dipungkiri. Hasrat akan emas merupakan insting komersial yang paling universal dan mengakar jauh di dalam kesadaran hati semua suku bangsa di dunia. Emas adalah suatu komoditas berharga yang sangat diburu dan dibutuhkan. Setiap tahunnya, jutaan ton emas ditambang dan dikeruk dari dasar perut bumi untuk memenuhi kebutuhan pasar emas dunia. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari peran serta meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memiliki emas yang ditandai dengan meningkatnya penjualan emas, khususnya emas batangan di pasar lokal maupun pasar global. Kesadaran akan pentingnya investasi emas juga ditandai pula dengan diadakannya seminar-seminar dan terbitnya banyak buku yang membahas akan pentingnya memiliki investasi emas. Buku di tangan Anda ini mengajak Anda, khususnya kaum pria, untuk melihat lebih jauh menembus core mindset Anda akan pentingnya memiliki instrumen investasi emas. Dengan gaya bahasa yang ringan dan bergaya obrolan, buku ini dapat menjadi solusi bacaan cerdas pada waktu santai dan senggang atau menjadi suplemen bacaan di sela-sela kesibukan Anda tentunya. Berbeda dengan buku sejenis yang telah terbit, buku ini juga membawa Anda untuk melihat investasi emas melalui perspektif dan cara pandang yang berbeda, menguak serta menyingkap rahasia karisma, pesona, serta kandungan yang tersembunyi dan terlebih penting lagi, buku ini kemudian mengajak Anda untuk mengaplikasikan kebijaksanaan dan kesadaran yang belum terpapar tersebut dalam kehidupan sehari-hari serta kehidupan sosial bermasyarakat layaknya seorang pria sejati. So, let it be repealed. Parigi Mutong, Desember 2015 with garlic bread, nasi jahe, dan segelas cappuccino latte. Mike Simons. Gold is a treasure, and he who possesses it does all he wishes to in this world, and succeeds in helping soul into paradise. Christopher Columbus. 1. Passion for gold. Emas telah diketahui dan dikenal sebagai barang yang sangat berharga sejak zaman prasejarah. Emas juga merupakan salah satu logam tertua yang digunakan oleh manusia sampai saat ini. Penggunaan emas pun tidak hanya sekedar digunakan sebagai perhiasan semata. Emas bahkan digunakan untuk berbagai keperluan lainnya seperti sebagai bagian dari komponen elektronik dan semikonduktor. Hal ini tentunya dikarenakan kemampuan emas dalam menghantarkan listrik. Emas mula-mula dikenal antara lain di daerah Mesopotamia dan Mesir. Rujukan awal mula penemuan emas sendiri ihwalnya didasari pada legenda maupun mitos yang dikenal oleh masyarakat dunia. Oleh karena itu, beberapa penulis menyebutkan bahwa penemu emas pertama kali adalah seorang pria bernama Cadmus dari suku bangsa Poinisia. Sedangkan yang lainnya mengatakan bahwa Thomas, seorang raja bangsa Taurian, adalah orang yang pertama kali menemukan logam berharga tersebut dalam legenda Gunung Pangeus di Thrace. Legenda dan mitos serupa tentang awal penemuan emas juga terdapat dalam sastra kuno dari agama Hindu,
serta manuskrip dan tulisan-tulisan dari negeri Cina, serta bangsa lainnya. Seperti telah disebutkan sebelumnya, emas sudah lama menjadi logam yang sangat berharga. Sepanjang sejarah, emas telah sering menjadi penyebab terjadinya konflik dan pertikaian. Misalnya, pada awal tahun 1500-an, Raja Ferdinand dari Spanyol menetapkan satu perintah utama kepada para conquistador, penakluk, hambanya yang akan berangkat mencari dunia baru. Bawa pulanglah emas, perintahnya kepada mereka. Kalau bisa, dapatkan semanusiawi mungkin. Tapi apapun resikonya, bawalah emas. Titah sang raja tersebut yang kemudian menjadi awal pemusnahan peradaban Aztec dan Inca di benua Amerika. Konflik karena perebutan emas juga terjadi pada awal ketika orang Amerika mula-mula berburu emas ke Georgia, California, dan juga Alaska pada masa lalu. Setidaknya, ada 3 alasan utama pelayaran mencari dunia baru yang dilakukan oleh bangsa Eropa pada zaman dahulu, yakni gold, glory, dan gospel, yang bisa diartikan sebagai pencarian akan emas, kejayaan atau tanah jajahan, serta penyebaran Injil. Dari ketiga hal tersebut bisa dikatakan emaslah yang menjadi alasan yang terutama. Emas sendiri diperlukan oleh kerajaan dan pemerintahan saat itu untuk meningkatkan kekuasaan serta dipergunakan untuk membiayai keperluan perang. Hal inilah yang kemudian melahirkan apa yang dikenal dunia dengan istilah demam emas atau gold fever. Emas dikenal khususnya karena kelangkaan, keindahan, dan sifatnya yang tahan terhadap karat dan oksidasi. Karena karakteristik tersebut, maka emas dikategorikan sebagai logam adi atau logam mulia. Sejak bertahun-tahun pula, emas identik dengan wanita. Dari zaman Cleopatra hingga Ratu Elizabeth, juga dari zaman Siti Nurbaya hingga Siti Nurhaliza. Perhiasan cantik terbuat dari emas beraneka bentuk serta macam telah menghiasi dan mempercantik tubuh molek dan indah para pemakainya. Sedangkan bagi pria, emas merupakan sebuah simbol status, suatu bentuk pengakuan akan kekuasaan. Upeti emas permata dan wewangian yang dibawa oleh Majus dari timur saat Yesus Kristus atau Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Makam dan topeng Raja Tutankhamun, legenda negeri emas El Dorado, pelayaran dan penjelajahan Vasco da Gama, Bartolomeus Dias, dan Christopher Columbus dalam menemukan dunia baru yang dipenuhi emas dan permata, merupakan bukti nyata akan besarnya pengaruh emas dalam dunia pria. Emas memang diharamkan penggunaannya sebagai perhiasan bagi pria oleh umat muslim. Namun begitu, daya tarik sesungguhnya dari emas bukanlah terletak pada segi artistik, value, atau segi fashionable-nya sebagai penghias tubuh semata. Ada satu bentuk pesona dan kesadaran hakiki yang membuat emas menjadi salah satu poros penggerak ekonomi dan sejarah dunia. Terlepas dari benar atau tidaknya, pesona dan kesadaran hakiki dalam entitas benda berwujud kuning berkilau tersebut, sesungguhnya tidak dapat dibantahkan adalah sebuah pesona dan kesadaran yang bersifat maskulin. Pesona yang pada awalnya terlahir dari cucuran keringat serta darah dan semangat gelora kaum pria akan kekuasaan dan aktualisasi diri di mata dunia. Pesona yang terpancar dari kilauan emas yang memantul dari mata para pelaut-pelaut tangguh bangsa Eropa dalam hasrat mereka mengitari belahan bumi untuk mencari dunia baru. Juga kesadaran hakiki yang membias dari karisma raja-raja besar bangsa silam kala bergerak memimpin prajurit mereka dalam mencari daerah jajahan baru. Pesona dan kesadaran yang sayangnya, disadari maupun tidak, perlahan-lahan tergerus oleh zaman dan tersembunyi bahkan berubah menjadi sebuah stigma sederhana. Gold is woman's best friend. Sesungguhnya, tidak ada yang salah dengan stigma yang disebut sebelumnya. Wanita adalah makhluk terindah yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa pun, demikian halnya dengan emas. Emas yang dipakai oleh wanita bukan saja mempercantik tubuh, namun juga diakui dan diyakini turut membangun pesona dan karisma wanita tersebut. Inilah yang terjadi sesungguhnya, kesadaran hakiki, pesona dan marifat emas yang sesungguhnya telah merasuk dan bersembayam serta membangkitkan dan meningkatkan nilai-nilai positif yang tersembunyi di dalam diri setiap wanita. Jadi, jangan heran jika wanita zaman sekarang semakin hari bertumbuh semakin tangguh, sementara para prianya semakin banyak yang bertumbuh kian hari kian alay dan gemulai.
Saya tidak memprovokasi Anda setiap pria untuk pergi ke toko emas dan memenuhi setiap jengkal tubuh Anda dengan perhiasan emas sebanyak-banyaknya. Tidak, bukan seperti itu cara kerjanya. Emas yang terpenting yang dimiliki oleh seorang raja maupun kaisar adalah emas yang terdapat pada mahkota. Dan oleh karenanya, hal yang terpenting dan harus disadari terlebih dahulu oleh setiap pria akan pesona dan karisma emas yang sejati. Bukanlah apa yang dikenakan oleh tubuhnya, melainkan apa yang terkandung di dalam kepalanya. Mindset. The Golden Rule. Men with Gold Rules. Mr. T. 2. The Midas Touch. Pada abad pertengahan, hampir setiap individu memiliki keinginan yang begitu kuat untuk mendapatkan emas, kepercayaan, mitos, tahayul, serta hasrat yang begitu membara akan emas akhirnya melahirkan apa yang dikenal sebagai ilmu alkimia atau alchemy, yaitu ilmu yang salah satu tujuannya adalah membuat atau menciptakan emas. Kata alkimia berasal dari bahasa Arab alkimia atau alchimia yang mungkin dibentuk dari partikel al, dan kata bahasa Yunani humeia yang berarti mencetak bersama, menuangkan bersama, melebur, alloy, dan lain-lain. Dari kata humatos yang berarti yang dituangkan batang logam. Etimologi lain mengaitkan kata ini dengan kata alkemi yang berarti seni Mesir. Karena bangsa Mesir kuno menyebut negerinya dengan sebutan kemi, walaupun terdengar tidak masuk akal, namun ilmu alkimia sendiri memiliki banyak sekali penggiat maupun praktisi. Seorang yang ahli dalam bidang ini kemudian disebut sebagai alchemist. Ada beberapa hal yang membuat ilmu alkimia ini melahirkan begitu banyak kontroversi. Upaya pembuatan elixir of life atau ramuan hidup abadi dan upaya membuat materi yang mereka namakan the philosopher's stone adalah dua hal yang membuat ilmu ini tidak dapat diterima oleh sebagian besar ilmuwan dan pakar pengetahuan yang notabene selalu mengandalkan fakta dan logika dalam hal penentuan kebenaran akan suatu hal maupun suatu pernyataan. Seperti sudah disinggung sebelumnya, salah satu tujuan utama para ahli alkimia adalah menciptakan suatu materi yang mereka namakan the philosopher's stone. The philosopher's stone sendiri adalah sebuah materi baru yang menurut mereka bisa mengubah logam biasa menjadi emas. Dalam dunia alkimia, transmutasi logam biasa menjadi emas sendiri melambangkan upaya menuju kesempurnaan atau puncak tertinggi eksistensi. Para ahli alkimia meyakini bahwa seluruh alam semesta sedang bergerak menuju keadaan sempurna. Dan emas, karena tak pernah rusak dianggap zat yang paling sempurna. Dengan mencoba mengubah logam biasa menjadi emas, mereka sebenarnya mencoba membantu alam semesta. Maka, cukup logis jika kemudian mereka berpikir bahwa dengan memahami rahasia ketidakberubahan emas, maka mereka akan menemukan kunci untuk menangkal penyakit dan pembusukan organik. Pada ahli alkimia ini kemudian melakukan berbagai eksperimen dengan menggunakan dan menggabungkan berbagai unsur seperti halnya unsur kimia, fisika, astrologi, kedokteran, metalurgi, mistisisme, dan sebagainya guna menciptakan atau mengekstrak emas dari bahan atau unsur non-emas. Manusia modern memang kemudian dengan bantuan ilmu pengetahuan yang berkembang pesat, akhirnya berhasil mencapai cita-cita tersebut dengan mengekstrak emas dari air laut. Namun emas yang murah tetaplah emas alamiah yang harus ditambang. Dari sekian banyak kisah dan legenda serta mitos tentang ilmu alkimia yang dikenal, kisah tentang legenda sentuhan Raja Midas mungkin adalah salah satu kisah yang paling terkenal dan paling sering diceritakan. Alkisah, dahulu, negeri Yunani diperintahkan oleh seorang raja bernama Raja Midas. Pada waktu itu, para dewa dan dewi masih tinggal di Gunung Olympus. Mereka tampan, cantik, anggun, dan memiliki kesaktian tiada tara. Manusia biasa kala itu menaruh hormat dan sangat takut pada mereka. Kecuali Raja Midas, raja yang periang ini tak pernah punya pikiran bagaimana mungkin para dewa akan mencelakakannya. Raja Midas suka sekali mengundang para dewa ke istananya untuk mengadakan perjamuan. Hal ini disebabkan karena Raja Midas sangat tertarik melihat penampilan para dewa yang anggun, cantik, gagah, tampan, serta sakti itu. Raja Midas lupa kesaktian para dewa mungkin bisa membuatnya celaka. Suatu malam, Raja Midas menjamu dewa Basus, dewa anggur dan dewa hutan serta beberapa gembala. Karena puas,
Dewa Bacchus kemudian berjanji akan mengabulkan apapun permintaan Raja Midas. Menjamu tamu-tamu terhormat seperti itu tentu membutuhkan biaya banyak. Jadi Raja Midas berharap apapun yang disentuhnya dapat berubah menjadi emas. Dengan demikian, aku tak akan kehabisan uang, pikirnya. Dewa Bacchus kemudian mengabulkan permintaannya. Mula-mula Raja Midas merasa teramat senang atas anugerah yang diberikan kepadanya. Disentuhnya bunga-bunga di taman istana dan bunga-bunga itu pun berubah menjadi emas. Raja Midas kemudian menyentuh semak-semak, pohon-pohon, serta dinding istana. Semuanya juga kemudian berubah menjadi emas berkilau. Tapi ketika Raja Midas mulai merasa lapar dan ingin bersantap, sang raja mendapati dirinya tak mampu melakukan hal tersebut. Apa mau dikata? Segala hal yang disentuhnya juga kembali berubah menjadi emas. Paha kalkun, ayam panggang, apel, anggur, semuanya menjadi emas. Timbul kebingungan dalam diri Raja Midas. Raja Midas mendapati kenyataan bahwa dirinya kini tidak bisa untuk makan maupun minum. Sang raja merasa sangat lapar dan amat tersiksa. Di saat-saat seperti itu, putri kesayangannya tiba-tiba berlari masuk ke dalam ruang makan dan memeluk sang baginda raja untuk bermanja dengan sang ayah. Walaupun dalam keadaan sangat kelaparan, sang raja dengan nalurinya sebagai seorang ayah, dengan penuh kasih sayang dan dengan refleks membelai kepala anak gadis kesayangannya tersebut, dan tak terelakkan sang putri pun turut berubah menjadi patung emas. Raja Midas menjadi kalap dan putus asa. Tangis kemudian terdengar jauh berkumandang menembus angkasa. Tahulah dia sekarang betapa berbahayanya jika menjadi pribadi yang terlalu serakah. Dari kisah Raja Midas di atas, setidaknya ada 2 pelajaran dan hikmah yang dapat kita petik dan sesungguhnya merupakan esensi dasar yang harus kita mengerti serta pahami saat kita berurusan dengan entitas berharga yang bernama emas. Awareness for needs. Pelajaran penting yang pertama adalah kesadaran akan adanya kebutuhan. Setiap manusia tentunya memiliki kebutuhan dalam hidup dan kebutuhan hidup setiap orang juga tentunya berbeda-beda. Pada zaman dulu, tingkat kebutuhan masih dirasa cukup sederhana. Kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan merupakan kebutuhan yang terutama. Seiring dengan berjalannya waktu, kebutuhan manusia semakin bergeser menjadi semakin kompleks. Kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan kemudian mulai dirasa belumlah cukup. Ada hal yang dirasa masih kurang dalam diri setiap orang walaupun sesungguhnya setiap kebutuhan akan pakaian, makanan, dan tempat tinggal untuk bernaung sudah mereka miliki dan tercukupi. Abraham Maslow, seorang tokoh psikologi terkenal dengan bukunya yang berjudul Theory of Human Motivation yang diterbitkan tahun 1943, menjelaskan mengenai hierarki kebutuhan manusia dan konsep piramid kebutuhan Maslow. Dengan model ini, Maslow menjelaskan bahwa kebutuhan manusia adalah kebutuhan yang bertingkat, mulai dari kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi pada bagian bawah piramid, dan kebutuhan manusia meningkat terus ke atas apabila jenis kebutuhan yang dasar sudah terpenuhi. Kebutuhan tersebut meliputi 1. Kebutuhan fisiologis atau physiological, meliputi kebutuhan akan pangan, pakaian, dan tempat tinggal maupun kebutuhan biologis. 2. Kebutuhan keamanan dan keselamatan atau secure or safety, meliputi kebutuhan akan keamanan kerja, kemerdekaan dari rasa takut ataupun tekanan, keamanan dari kejadian atau lingkungan yang mengancam. 3. Kebutuhan rasa memiliki, sosial, dan kasih sayang sosial, meliputi kebutuhan akan persahabatan, berkeluarga, berkelompok, interaksi, dan kasih sayang. 4. Kebutuhan akan penghargaan, self-esteem, meliputi kebutuhan akan harga diri, status, prestise, respect, dan penghargaan dari pihak lain. 5. Kebutuhan aktualisasi diri, self-actualization, meliputi kebutuhan akan memenuhi keberadaan diri, self-fulfillment, melalui memaksimumkan penggunaan kemampuan dan potensi diri. Abraham Maslow menemukan model piramid kebutuhan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap beberapa orang yang dianggapnya mencapai tahap aktualisasi diri tersebut, seperti Albert Einstein. Ia beranggapan bahwa tidak semua orang dapat mencapai tahap yang tertinggi, karena dalam hidup pasti ada banyak hal yang menyebabkan tahapan kebutuhan dalam piramid Maslow tidak dapat tercapai. Dari kelima tingkatan piramida yang dipaparkan oleh Abraham Maslow di atas, kebutuhan akan rasa aman, needs for secure, dan kebutuhan akan penghargaan diri, needs for self-esteem, akan menjadi salah satu pokok bahasan utama kita selanjutnya. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.